Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 85, Penatua, kamu harus pergi ke puncak Potian dulu, dan murid ini akan kembali ke puncak untuk bermeditasi. Baru saja memasuki formasi penjaga gunung, dia memasuki gerbang gunung yang diukir dari batu giok putih. Bukannya dia tidak berpikir untuk menyembunyikan rahasianya. Sebagian besar harta sihir yang disita kali ini telah dihancurkan oleh api beracun Penatua Wan Linjun, dan tidak memiliki nilai. Terlebih lagi, ini adalah masalah hidup dan mati sekte tersebut. Zaman prasejarah begitu hebat sehingga sulit menemukan keluarga pendukung. Tanyakan pada diri Anda sendiri, Sekte Duxian selalu memperlakukannya dengan sangat baik sebagai murid yang luar biasa. Meskipun dia adalah murid terlemah dan termiskin di sekte, dia tidak pernah dipermalukan atau dikritik keras oleh siapapun sejak dia berlatih sejauh ini. Sebaliknya, banyak sesepuh Balai Baifan, demi Canatuna Lingyu, merawatnya dengan baik. Oleh karena itu, Li Changshu tidak ingin melihat sekte jatuh begitu saja. Seperti hari ini, di depan Penatua Wan Linjun, dia mengungkapkan dua kartu lubang kecil, batu penginderaan dan manik putus asa. Baginya, ini juga merupakan kontribusi kecil. Prinsipnya adalah, dengan alasan dia bisa melindungi dirinya sendiri, dia bisa membantu jika dia bisa, dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Melihat kantong harta karun dan mutiara penghancur jiwa yang diserahkan Li Changshu dengan kepala tertunduk, Penatua Wan Linjun menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit cibiran, dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Para diaken dengan kepala tertunduk di gerbang peri, dan para abadi yang bertugas menjaga gerbang semuanya berkeringat untuk Li Changshu ketika mereka melihat ini. Saya tidak tahu apa asal-usul murid kecil ini di alam pengembalian Void, tapi Penatua Poison Immortal tersenyum seperti ini. Saya khawatir murid ini tidak dapat diprediksi di masa depan. Tetua Wan Linjun segera terbang ke puncak Potian di atas awan, dan pergi untuk berbicara dengan kepala sekte dan tetua Taishan tentang masalah tersebut. Li Changshu juga berbalik, dan mengucapkan selamat tinggal pada beberapa makhluk abadi di sekte tersebut. Kemudian dia mengendarai Yun Fei di ketinggian yang sedikit lebih rendah, menemukan jalan awan dengan sedikit orang yang lewat, dan perlahan-lahan melayang menuju puncak Xiaoqiong. Dalam perjalanan pulang, Li Changshu terus memikirkan nyamuk yang ditampar sampai mati oleh tukang kertas. Nyamuk ini, entahlah, jika pembunuh nyamuk digunakan, itu akan berhasil. Ketika kembali ke puncak Xiaoqiong, saudari dan master junior masih berlatih metode melarikan diri. Li Changshu tidak peduli, dan langsung kembali ke ruang alkimia. Setelah membuka berbagai formasi, dia melirik batu penginderaan yang tergantung di mana-mana, dan kemudian membiarkan klon kertas Tao kembali ke tampilan aslinya. Gumpalan asap hijau melayang keluar dari tanah, mengembun ke dalam tubuh Li Changshu. Sosok itu, dia mengangkat tangannya untuk mencubit avatar patung kertas itu, dan meletakkannya di lengan bajunya. Berbicara tentang pengusir nyamuk, ada apa dengan ini? Apa yang ditakuti nyamuk? Apakah mereka mencampur racun dalam darahnya? Gumam Li Changshu, dan Li Changshu juga terhibur dengan pikirannya sendiri. Jika itu benar-benar karakter kejam seperti Mosquito Toys yang muncul, maka dia pasti tidak dapat menghadapinya. Tetapi jika seperti hari ini, seekor nyamuk yang dapat mengendalikan boneka dan ditampar sampai mati oleh boneka kertas, lalu Li Changshu masih tidak bisa menghadapinya, benar-benar bisa memikirkan beberapa cara untuk menghadapinya. Kekuatan supernatural orang dewasa yang dipotong kertas, dengan objek pengekangan alami. Karena itu, semua pengaturan yang saya buat dalam 6 bulan terakhir ini benar-benar tidak sia-sia. Pengorbanan pohon-pohon tua itu tidak sia-sia. Dengan emosi seperti itu di dalam hatinya, Li Changshu menemukan patung-patung kertas yang telah membersihkan medan perang dan baru saja melafalkan kitab suci sebelumnya. Dia menyalakan tungku alkimia, menuangkan api samadhi yang sebenarnya, dan melemparkan patung-patung kertas ini dengan kekuatan gaib asli ke dalamnya. Lidah api menari dengan ringan, dan patung kertas itu langsung menjadi abu. Setelah itu, Li Changshu memeriksa dirinya sendiri, potongan-potongan yang anti-deduksi. Setelah banyak pekerjaan, dia sedikit lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Segera, dia tanpa sadar jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam lagi, diam-diam memikirkan tentang apa yang mungkin telah dia ungkapkan barusan.
Pria kertas yang menamparkan nyamuk sampai mati, meniru nafas. Saya dan Penatua Wan Linjun tidak pernah muncul. Api asli Penatua, gunung hampir terbakar gundul. Seharusnya tidak ada kelalaian. Sebaliknya, Li Changshu menemukan satu kesamaan antara Penatua Wan Linjun dan tuannya. Mudah untuk menjadi yang teratas. Mungkinkah mereka terlalu lama berlatih di pegunungan dan melupakan bahaya alam liar? Untungnya, sesepuh dihentikan tepat waktu beberapa kali. Jika tidak, sesepuh akan muncul secara langsung dan diserang oleh nyamuk itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mondar-mandir di ruang alkimia, dia terus mencari tahu di dalam hatinya, dan alur pemikiran secara bertahap menjadi jelas. Apa yang terjadi hari ini tidak di luar dugaannya. Karena setengah tahun yang lalu, dia sudah membuat daftar semua kemungkinan arah cerita untuk yang berikutnya. Pertempuran hari ini hanya mengkonfirmasi 2 atau 3 alur cerita. Benar saja, Du Xianmen tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang itu kecuali bahwa itu adalah ajaran manusia dan Taoisme. Alasan mengapa orang lain memata-matai itu adalah karena ketidakbahagiaan antara Du Xianmen dan alkemis Pulau Jinao. Kemudian seseorang ingin mengambil keuntungan dari ini untuk membuat keributan. Manipulator di belakang layar ini, di depan gerbang Istana Emas di Shenzhou Tengah, merancang dan menyergap Du Xianmen dan rombongannya dengan cara terselubung untuk meningkatkan ketenaran Du Xianmen, dan memberitahu ketiga agama bahwa ada keluarga seperti itu di Dongsheng Shenzhou yang mengajarkan warisan Taoisme. Kemudian, dalang di balik layar akan memanfaatkan sekte abadi 3 agama untuk membahas konferensi asal-usul 3 agama di gerbang Istana Emas, dan menggunakan boneka di bawah kendali mereka untuk menghancurkan Du Xianmen. Untuk dalang di balik layar ini, harganya sangat kecil. Risikonya kecil, tapi bisa mencapai banyak tujuan. Li Changshu sepertinya melihat bayangan hitam berdiri di belakang gerbang Duxian, menjangkau ke puncak Potian. Namun, di balik bayangan hitam ini, ada sosok yang lebih agung, tetapi sedikit buram, yang ingin menamparkan bayangan hitam di depannya. Ajaran hebat, diam-diam berkelahi. Du Xianmen bukannya tanpa peluang untuk menang. Dalang yang merencanakan semua ini tidak berani mengakhirinya sendiri, hanya berani mengendalikan boneka dari jarak jauh melalui nyamuk. Poin ini juga telah dikonfirmasi melalui fragmen ingatan dari sisa jiwa, ada suara nyamuk di ingatan orang-orang dan setan ini. Intinya adalah bagaimana Du Xianmen akan menghadapinya selanjutnya. Jika harapan Li Changshu benar, akan segera ada. Dang dang dang, dang dang dang. Ini tentu saja bukan nyanyian klasik dari biksu tertentu di generasi selanjutnya. Tiba-tiba, sial, dang, bel puncak Potian berbunyi. Kali ini loncengnya sangat menembus. Begitu bel berbunyi, 1 atau 2 atau beberapa sosok terbang keluar dari setiap puncak, dan terbang menuju puncak utama, Du Xiandian. Di tepi danau, Qi Yuan, seorang lelaki tua, mendengar dering bel, dan segera bergegas ke puncak Potian di atas awan. Bagaimanapun, dia juga penguasa puncak dalam nama. Melihat hal ini, Li Changshu buru-buru mengirimkan suara kepada tuannya untuk memberitahu tuannya. Setelah tuannya pergi, tidak peduli apa yang dia dengar atau lihat, jangan bersuara sesuka hati, patuhi saja pengaturan di dalam pintu. Suara bel membangunkan banyak murid yang mundur, dan Du Xianmen menjadi bersemangat. Dering lonceng semacam ini dalam situasi darurat belum tentu berdering sekali dalam 1000 tahun. Penyuling Qi dari semua puncak sedang menunggu dan menonton saat ini, tidak tahu apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, 16 sosok terbang keluar dari Potian. Pik dan bergegas langsung ke langit keluar dari formasi penjaga gunung, bergegas menuju adegan hamburan abu besar tadi. Orang pertama adalah kepala sekte Duxian, diikuti oleh master di sekte tersebut seperti Wan Linjun dan Master Wang Qing. Li Changshu tahu, mereka tidak akan memeriksa hasil pertempuran, mereka harus mencari kekuatan utama musuh. Tetapi kali ini mereka keluar, mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Paling banyak mereka akan melakukannya temukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh pihak lain saat mereka pergi dengan tergesa-gesa. Lain kali lawan muncul, dia pasti akan melancarkan serangan skala penuh terhadap Du Xianmen, dan interval waktunya tidak boleh terlalu jauh. Dalam 3 tahun, akan ada pemakaman. Hujan gunung akan segera datang dan angin bertiup kencang di seluruh gedung. Xiao Feng duduk sendirian dan dengan ringan. Li Changshu sedang berbaring di kursi goyang, memegang slip giok yang disalin dari aula dalam Daozang, dan diam-diam membaca teks dan ilustrasi di dalamnya. Perasaan melihat keseluruhan situasi ini cukup menyegarkan.
Tentu saja, kehidupan yang paling bahagia seharusnya adalah saat tidak terjadi apa-apa. Ringkasan batu giok ini disebut catatan 100 roh, dan mengandung banyak rasa yang enak. Itu berisi banyak hal langka, makhluk buas dan burung. Sebenarnya ada banyak musuh alami nyamuk, tetapi sangat merepotkan untuk menemukan beberapa makhluk spiritual dengan kekuatan spiritual yang baik, mampu menahan nyamuk darah yang terlihat saat ini, dan intinya adalah mereka dapat diperoleh sekarang, dan dapat bereproduksi dalam jumlah besar. Kerja keras terbayar. Setengah jam kemudian, mata Li Changshu berbinar, dan dia benar-benar menemukan sejenis binatang roh di dalamnya, binatang roh yang dia simpan di lingkaran binatang roh Xiao Qiongfeng. Senyum kecil muncul di sudut mulutnya, dan dia mengeluarkan botol porselen dari tangannya. Saat itu, ketika dia pergi ke Beijuluzu untuk mengumpulkan obat, dia membunuh kelompok Yuan King dan mendapatkan sepasang cinta gu. Love gu adalah sejenis serangga gu, dapat dianggap sebagai seni sihir, bukan metode Taoisme. Pada awalnya, Li Changshu ingin menggunakan pasangan cinta gu ini langsung pada makhluk roh paling langka yang bisa dia dapatkan, dan membiarkan mereka bekerja keras untuk mencocokkan dan menciptakan nilai kehidupan. Tapi dia tidak pernah menemukan target yang cocok. Beberapa waktu yang lalu ketika Tik Mani sedang memurnikan alkimia, Li Changshu mempelajari banyak resep alkimia yang tidak biasa, dan secara tidak sengaja menemukan metode berkelanjutan untuk penggunaan cinta gu. Beri makan rumput beracun guling ke gu cinta, ubah menjadi batu, yang disebut batu cinta. Lalu masukkan batu cinta ke dalamnya dengan air dari mata air spiritual dan banyak tumbuhan, rendam selama 77-49 hari, dan Anda akan mendapatkan ramuan rahasia. Ramuan ini sendiri adalah hal yang langka, memiliki efek yang sama dengan pohon akasia Yuelao, dan juga dapat digunakan dalam alkimia. Botol ramuan di tangan Li Changshu dibuat dari ramuan ini. Tentu saja, itu masih dikonfigurasi secara khusus untuk binatang roh langka. Terima kasih, Dayu dan Eryu. Sambil berdiri, Li Changshu melayang ke lingkaran monster roh gunung belakang dengan sedikit senyuman. Saya sedang berlatih water escape linge di danau siang dan malam, berjingkat untuk melihat ke arah Danfang, tepat pada waktunya untuk melihat punggung Li Changshu dengan tangan di belakang. Kakak Bao, jangan datang ke sini untuk berbicara dengannya. Dia telah berlatih selama beberapa hari dan malam tanpa istirahat, jadi dia sama sekali tidak perhatian. Arah yang dituju saudara itu. Menggembungkan sudut-sudut mulutnya, Linge juga buru-buru mengikuti. Aku ingin melihat apa yang kakakku lakukan di lingkaran binatang roh. Bukannya saya ingin berbicara dengan saudara laki-laki saya di masa lalu. Tidak lama kemudian, Linge terbang ke langit di atas lingkaran binatang buas, dan melihat sekilas kakak laki-laki yang sedang berjongkok di tepi kolam tertentu. Tanpa menoleh ke belakang, Li Changshu melambai ke Linge dengan lembut. Linge mengerti, menahan napas, melayang ke kakak laki-lakinya di atas awan, mengumpulkan roknya dan berlutut di rumput, dan mengikuti garis pandang kakak laki-lakinya. Diam. Li Changshu membuat gerakan diam. Linge tidak bisa menahan diri untuk meletakkan tangannya di dahinya, tidak berani melihat lebih jauh. Di atas daun teratai di kolam di depan, 2 katak giok kultivasi spiritual, yang sangat langka yang ditutupi jasper tak terlukiskan. Linge tidak bisa menahan bibirnya, memalingkan muka, dan berbisik kepada kakaknya. Senior, saudara laki-laki, meskipun adik perempuan junior saya memiliki kasih sayang yang dalam untuk Anda, tetapi Anda juga harus memperhatikan pengaruhnya. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan kepada publik, dan akan memengaruhi penilaian kakak perempuan junior terhadap kakak laki-laki. Petik 2, Li Changshu menjawab dengan santai, terima kasih, bantu aku sesuaikan evaluasi ke sedang ke tinggi. Linge memutar matanya dan mendengus, tidak, hanya di atas. Tiba-tiba dia berkedip, melihat katak giok di sana, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa binatang roh semacam ini sulit untuk direproduksi, dan kamu enggan menggunakannya untuk alkimia dan minum? Li Changshu mengguncang botol porselen kosong di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, orang gunung punya triknya sendiri. Ini, Linge tiba-tiba mengerti sesuatu, wajahnya memerah, awalnya dia sedikit jijik. Lalu dia berkedip dan berkata dengan sengaja, kakak, kamu benar-benar diam-diam menyempurnakan ramuan semacam ini. Apa yang Anda katakan memang benar. Penyulingki yang menyukai alkimia pasti akan memiliki pemikiran seperti itu. Demi aku menjadi adik perempuanmu. Kakak laki-laki,
apakah kamu masih memiliki makhluk roh untuk dibudidayakan? Bantu kamu, Li Changshu berkata dengan acuh tak acuh, tidak punya ide berani, saya telah memberi batasan khusus pada masing-masing botol pil ini. Kakak, tidak mungkin, lagi pula, dia memiliki seorang adik perempuan junior dengan pemikiran yang rumit. Linge segera memutar matanya, dan memalingkan muka ke lingkaran binatang buas di sampingnya, tetapi pikirannya terbang entah kemana. Secara alami, dia tidak tahu bahwa Li Changshu memang sedang sibuk dengan bisnis saat ini. Makhluk roh semacam ini akan menjadi bagian yang sangat penting dari sistem pertahanan Xiao Qiongfeng. Dan setelah malapetaka ini, katak giok tidak akan terbuang sia-sia. Anda juga dapat memanggil Guru Jiwu untuk datang dan makan hotpot bersama, berkelahi festival adu gigi. Seharusnya rasanya cukup enak, ... Setelah bel berbunyi selama setengah hari, sekitar selusin master yang telah keluar semuanya kembali ke puncak Potian. Sesaat kemudian, kepala sekolah secara pribadi memerintahkan mulai hari ini dan seterusnya, semua murid dilarang keluar, dan formasi perlindungan gunung ditutup sepenuhnya. Setelah itu, kepala sekte dan beberapa penatua tertinggi, bersama dengan penatua Wan Linjun, dengan hati-hati mendiskusikan strategi selanjutnya untuk menghadapi musuh. Senioritas penatua Wan Linjun akan dipromosikan menjadi tertinggi, tetapi dia tidak pernah peduli tentang itu pada hari kerja, dia akan berkonsentrasi pada alkimia dan berlatih di Danding Peak. Saat ini, dia berada di sekte, dan prestise serta pengaruhnya tidak sebaik itu, tetapi statusnya tidak rendah. Adapun kali ini, Penatua Wan Linjun membunuh begitu banyak musuh yang kuat sendirian, dan menyelesaikan krisis untuk sekte Duxian karena emosi dan nalar, sekte tersebut juga harus melakukan sesuatu. Namun, untuk sesepuh yang telah memberikan kontribusi besar, tidak pantas menggunakan hadiah, dan tidak pantas menggunakan hadiah terima kasih. Setelah dipikir-pikir, kepala sekte Duxian hanya bisa berkata dengan tersenyum. Kali ini tetua Wan Linjun banyak pil beracun yang berharga pasti telah digunakan, dan para tetua harus mengganti kerugian ini di sekte ini. Tetua Wan Linjun sedikit mengernyit, melihat cincin penyimpanan yang diserahkan oleh tuannya di depannya, dia secara naluriah menggelengkan kepalanya menolak. Melakukan hal-hal ini untuk pintu adalah hal yang biasa, dan Anda tidak dapat meminta hadiah seperti itu. Namun segera, Penatua Wan Linjun mengingat sesuatu, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Sebaliknya, itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk umur panjang. Kalau begitu, saya akan mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Penatua Wan Linjun berbalik dan berjalan menuju gerbang istana dengan tongkat, meninggalkan sebuah tongkat tua dan sosok tampan di belakangnya. Kepala sekte Duxian, yang sebenarnya dari generasi yang sama dengan Penatua Wan Linjun, tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke beberapa penatua yang duduk di belakangnya, dan bertanya dengan suara rendah, apakah saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah, untuk menyinggung penatua? Wan, apakah kamu bahagia? Para tetua tertinggi hanya bisa tersenyum kecut, mereka sebenarnya tidak terlalu akrab dengan penatua Wan. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget. Cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget. Pertama di pedangnya, kita pakai pasti mata ngelirikin kita semua. Oke. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 86, di sebelah barat daya gerbang Duxian, ribuan mil jauhnya. Di lembah tertentu yang ditutupi oleh formasi, bayangan hitam duduk bersila dengan tenang. Di luar formasi, ada beberapa sosok yang bersembunyi di segala arah, menjaga dari serangan mendadak musuh. Ada juga 3 atau 4 orang yang bersembunyi di bawah tanah. Di bagian terdalam lembah, 3 penganut Tao duduk di udara dalam bentuk karakter, dengan teratai darah 7 kelopak berputar dengan lembut di bawah masing-masing. 3 teratai darah dari Nether Blood Sea ini telah diserap setengahnya. Suara nyamuk terdengar dari lubuk hati mereka, dan mereka bertiga menghentikan latihan mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Segera, mereka bertiga membuka mata mereka, menundukkan kepala dan berkata, "Saya patuh." Suara nyamuk berangsur-angsur menghilang di hati mereka. Taois tua Yuanze menarik napas dalam-dalam,
dan berkata dengan suara mantap. Meskipun barisan depan dikalahkan kali ini, itu karena Anda dan saya tidak menyempurnakan cara kami sendiri dan gagal bertindak tepat waktu. Setelah Anda dan saya memiliki memperoleh kekayaan yang diberikan oleh tuannya, pasti. Rekan Daois, diam saja. Tao setengah baya di sebelah kiri menyela dengan tergesa-gesa. Lebih baik mengatakan daripada melakukannya. Anda dan saya akan berhasil lebih awal, dan orang yang menyelesaikan pengaturan orang dewasa akan menjadi orangnya. Bagus. Taois tua Yuanze tertawa, perlahan menutup matanya, dan bergumam. Kamu dan aku akan mengembun menjadi buah peri emas, dan itu hanya gerbang abadi belaka, jadi mudah untuk mengambil dan mengambilnya dengan kuat. Setelah mengatakan itu, Yuanze tahu tua ada senyum percaya diri dan aman di bibir. Dua penyulingan Ki Pulau Jinao yang juga telah terkikis oleh darah nyamuk dan hati Yuan Shendao mereka terkikis tidak bisa menahan cemberut satu sama lain. Dia tetap mengatakannya. Petik 1. Mengapa Anda tidak menasihati tuanmu, untuk yang lain? Petik 1. Keduanya menggelengkan kepala masing-masing, dengan ekspresi serius di wajah mereka, tetapi segera kembali ke ekspresi kusam, perlahan menutup mata dan berkonsentrasi. Pikiran mereka saat ini dipenuhi oleh suara itu. Serap teratai, padatkan menjadi buah dao, hancurkan Duxianmen. Tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk berpikir secara mandiri. 3 teratai darah berputar perlahan lagi, satu persatu satu gumpalan darah terbang keluar dan menembus di bawah jubah Tao mereka bertiga, diisi dengan buah Tao kosong mereka sendiri. Petik 2. Xiaoya, ada gangguan Xiao-Xiao di gerbang gunung baru-baru ini, dan gerbangnya sangat tidak stabil. Anda tidak perlu mundur untuk berlatih untuk sementara waktu. Jika ada bencana di dalam gerbang, segeralah ke Baifan Hall. Petik 1. Berdiri di atas awan putih, merasakan angin spiritual yang menyegarkan bertiup ke arah wajah Anda, Yukin Suanya menggemakan nasihat guru dari lubuk hatinya. Bencana, jika sekte itu diserang, apa yang harus dia lakukan sebagai murid utama kontemporer? Sudah pasti bahwa murid-murid seperti mereka yang belum menjadi abadi dapat melawan musuh yang kuat yang datang untuk menyerbu gerbang gunung. Jika bencana seperti itu benar-benar terjadi, ketika formasi perlindungan gunung dalam bahaya, jika para murid dari setiap puncak dapat menjaga diri mereka sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi yang abadi di sekte tersebut, maka sekte tersebut akan memiliki kekuatan lebih untuk bertahan musuh. Saya hanya benci bahwa saya belum menjadi peri saat ini, dan saya tidak dapat berbagi kekhawatiran dan masalah tuan dan leluhur saya. Dia harus melakukan sesuatu. Yukin Suanya mengatupkan bibirnya yang tipis, matanya menjadi lebih tegas, dia berbalik dan terbang ke Baifan Hall. Segera, dia mendapat persetujuan dari Balai Baifan, mengambil token tetua, dan akan memberitahu murid-murid dari generasi yang sama satu persatu, memberitahu mereka bahwa ada jalan keluar untuk pembuluh darah bumi di pintu. Setelah meninggalkan Balai Baifan, Yukin Suanya berpikir sejenak, dan langsung pergi ke puncak Xiao Qiong. Qiong Feng kecil hanya memiliki 3 murid senior Qi Yuan, kakak senior Changshu dan kakak muda Linge. Menghadapi musuh secara alami adalah tempat paling berbahaya, jadi masuk akal untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Yukin Suanya menemukan alasan untuk dirinya sendiri di dalam hatinya, dan terbang ke Little Qiong Peak dengan sedikit kegelisahan. Dari kejauhan, dia melihat Linge mengambang di danau, dan dia langsung banyak bersantai, menginjak awan, dan mendarat perlahan. Begitu dia memasuki formasi isolasi di lapisan luar Little Qiong Feng, dia mendengar parau, parau, suara katak dari jauh dan dekat, dan bayangan batu giok berkedip-kedip di tepi danau. Ini adalah tempat pengembangan diri, tetapi ada semacam kegembiraan pastoral yang santai. Yukin Suanya mendarat di tepi danau, memandangi katak giok yang hidup, merasa cukup bahagia di hatinya. Sejak terakhir kali, kakak laki-laki Changshu memberinya binatang roh babi merah muda yang sangat lucu, yang secara tidak sengaja membuka pintu ke dunia baru untuknya. Meskipun karena pengasingannya yang terlalu sering, binatang roh babi hutan itu secara tidak sengaja dibangkitkan sampai mati, yang membuatnya patah hati selama beberapa bulan, dan menguburnya di bawah puncak Potian. Berdiri di tepi danau, sedikit membungkuk, air danau mencerminkan penampilannya yang memabukkan, serta sosoknya yang menawan dan ramping. Yukin Suanya menatap 2 katak giok kecil untuk kultivasi spiritual, wajahnya yang cantik selalu dingin, menunjukkan ekspresi senyum kecil. Tapi seolah merasakan penglihatannya,
dua katak kecil yang baru saja bermetamorfosis melompat kembali ke air danau yang dangkal pada saat yang sama, menendang kaki mereka, dan menghilang dengan pola air. Yukin Suanya mengangkat tangannya untuk meluruskan ujung rambutnya di samping telinganya, tapi matanya juga sangat lembut. Pada saat ini, riak muncul di permukaan danau, dan ketiga bola itu perlahan berputar, untaian cahaya lembut yang bersinar. Kemudian, sesosok cantik bangkit perlahan dari danau, memegang dua polo air di kedua tangan, seekor ikan roh di polo air di sebelah kiri, dan katak giok di polo air di sebelah kanan. Di bawah cahaya lembut, Ling menyipitkan matanya, dengan santai berkata, "Kakak senior yang cantik gelombang, apakah Anda ingin tuna kepala ular yang lezat ini? Atau Anda ingin katak giok yang lezat ini? Atau Anda masih ingin adik perempuan Linge yang cantik dan berbudi luhur membantu Anda cangkir ayo buat camilan dengan teh hijau?" Yukin Suanya tidak bisa menahan tawa, dan dalam sekejap, itu seperti bunga prem yang mekar penuh dan teratai salju yang mekar begitu saja. Linge melompat dari danau, berkata sambil tersenyum, "Kakak perempuan, duduklah di kamar, kakak laki-lakiku telah pergi ke puncak Danding." Petik 2. "Oke," jawab Yukin Suanya dengan lembut, dan berjalan maju bersama Linge 2 langkah. Yukin Suanya tiba-tiba sadar kembali, dia memikirkan sesuatu, dia sedikit terkejut. "Enak, ini, itu, semuanya bisa dimakan." Linge berkedip, "Kalau tidak, ikan tuna gabusnya enak, bisa digoreng, dikukus, direbus atau direbus dalam sup, dan ada juga bumbu rahasia kakak laki-lakiku. Katak giok, bisa juga memakannya, buat kepala ikan katak giok rakus. Kakak senior mengajari saya semua keterampilan kuliner saat itu." Yukin Suanya sedikit mengernyit, "Kita sudah bigo, mengapa kita harus makan ini?" Ling tersenyum berkata, "Mungkin Master Jiu Jiu bisa menjelaskan ini. Anggur tidak berguna untuk dipraktikkan, tetapi Master Jiu Jiu menganggap anggur sebagai setengah dari kehidupan, bukankah itu sama dengan nafsu makan?" "Ini adalah kebenaran, omong kosong tidak memiliki dasar." Linge menggulung lengan bajunya, mengeluarkan tas bumbu, dan berjalan menuju kompor di tepi danau. "Kakak senior, tunggu sebentar, adik junior akan tunjukkan sesuatu hari ini." Yukin Suanya berkedip, dan baru saja akan berbicara, Linge sudah menyenandungkan lagu pendek, dan melompat ke kompor dalam 2 langkah, seberkas. Api keluar dari ujung jari Linge, dan api yang mendidih segera menyala di bawah kompor. Dia menjentikkan jarinya, seekor ikan roh juga melompat keluar dari danau, seolah-olah telah melompat ke talenan. Linge mengeluarkan senjata sihir tajam, melepaskan belati mencurigakan, menamparkan ikan roh itu hingga pingsan, dan mulai sibuk dengan terampil. Yukin Suanya datang dengan rasa ingin tahu, tetapi untuk sementara melupakan bisnisnya. Setengah jam kemudian, kelihatannya cukup bagus juga. "Kakak senior, cobalah, keahlianku tidak kalah dengan kakak senior." Petik 2. "Iya, baunya sangat enak." Petik 2. Yukin Suanya memegang sepasang sumpit batu giok, matanya bersinar. Linge telah mengeluarkan meja rendah di sampingnya, dan dia telah mengeluarkan sake dan minuman buah yang tidak memabukkan, dan minum dengan Yukin Suanya di tepi danau ikan. Tidak lama kemudian, awan putih datang dari Danding Peak. Linge melirik ke ketinggian awan putih itu, dan langsung berkata, "Kakak laki-laki saya sudah kembali. Kakak perempuan, bukankah kamu punya bisnis? Apakah Anda ingin membicarakannya bersama ketika kakak senior datang?" Petik 2. "Yah." Yukin Suanya buru-buru meletakkan sumpitnya, dan bangkit untuk menyambutnya. Li Changshu kali ini tidak bersembunyi, dan langsung datang ke atas awan. Kakak senior Yukin telah menunggumu sebentar. Panjang umur kakak senior." Petik 2, teriak Linge dengan imut, sementara Yukin Suanya menundukkan kepalanya dan membungkukkan tangannya pada Li Changshu. "Junior sister Yukin tidak perlu terlalu sopan," Li Changshu balas membungkuk, "aku tidak tahu mengapa kamu mencariku." Yukin Suanya memperhatikan Li Changshu, mengatakan tentang pergeseran urat bumi, dan berkata, "Jika ada musuh asing menyerang gunung, formasi yang melindungi gunung dalam bahaya. Kakak senior Changshu dan saudari Linge harus bergegas langsung ke Bai Fan Hall, ada cara untuk melarikan diri. Kami belum menjadi abadi, jika kita tinggal di sini, kita hanya akan mengalihkan perhatian para tetua dengan sia-sia." Li Changshu mengerutkan kening, dan dengan cepat bertanya, "Saudari muda Yukin, apakah Anda memberitahu para murid dari puncak lain tentang ini?"
Saya bertanya-tanya apakah aku bisa meminta Brother Changshu untuk membantuku, dan pergi ke puncak bersamaku untuk membicarakan masalah ini dengan teman-temanku. Linge berkedip di sampingnya, tetapi tidak banyak bicara. Li Changshu menghela nafas lega di dalam hatinya, dan berkata, masalah ini, kita harus mengubah retorika, dan kita tidak boleh menyebutkan pergerakan urat bumi. Pernahkah Anda memikirkannya, Saudari Qin, murid kontemporer yang sudah mulai puluhan hingga ratusan tahun tidak berubah pikiran? Tunggu, jika ada musuh asing yang sengaja menyelinap masuk untuk memberitahu mata-mata, dan untuk mengatakan ini dengan jelas, jika ada musuh asing yang menyerang gunung, bukankah itu akan memotong mundur dari para murid? Yukin suanya tertegun, dan kemudian sedikit mengernyit. Kakak Changshu mengatakan bahwa ada beberapa kebenaran di dalamnya. Tetapi, jika Anda tidak percaya pada orang, bagaimana Anda bisa membuat orang percaya pada Anda? Mengapa kamu percaya? Ada lika-liku di hati orang-orang, mudah untuk mengetahui wajah mereka, tetapi sulit untuk mengetahui hati mereka. Terlebih lagi, mengapa Saudari Qin merasa bahwa tidak ada orang di sekolah kita yang rakus akan hidup dan takut mati, dan berusaha untuk bertahan hidup? Tapi, Yukin suanya bodoh untuk sementara waktu, tapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya, dan dia terus berpikir di dalam hatinya. Li Changshu berkata dengan hangat lagi, kami berterima kasih pada bagian dalam pintu, tetapi hanya kami, Anda dan saya tidak dapat meminta orang lain untuk menjadi seperti Anda dan saya. Dao mengikuti dunia, tetapi itu dimulai dari hati. Itu aturan sihir masih lahir dari hati. Kakak Yukin Junior dapat melihat bahwa di dunia ini, bahkan tuan dan murid, ayah dan anak, yang memiliki cara yang sama. Petik 2. Membungkuk pada Li Changshu, dengan kekaguman di matanya yang indah, dia berkata dengan lembut. Suanya yang tidak berpikir dengan hati-hati, terima kasih kakak senior Changshu karena telah mengingatkan saya. Tolong ajari saya bagaimana menangani masalah ini. Tidak harus terlalu formal, jawab Li Changshu setelah membungkuk. Dia menyimpulkan secara diam-diam di dalam hatinya. Untuk menghadapi karakter beracun seperti itu, sangat baik untuk mengatakan yang sebenarnya. Li Changshu tersenyum dan berkata, karena saudari junior ingin memberitahu para murid dari berbagai sekte puncak terlebih dahulu, mengapa tidak mengubah retorikanya? Hanya katakan, jika ada situasi mendesak di sekte, tolong rekan-rekan murid yang belum menjadi abadi segera bergegas ke puncak Potian untuk berlindung. Pada saat itu, akan lebih baik membimbing mereka ke Istana Baifan daripada semua orang bergegas ke Istana Baifan. Petik 2. Itu benar. Mata Yukin suanya penuh cahaya. Dia berkata dengan lembut, jika bukan karena nasihat kakak senior Changshu. Petik 2. Saudari muda Yukin hanya sedikit tidak sabar, dan aku bisa memikirkannya. Setelah berpikir sebentar, Li Changshu memotong kata-katanya tanpa jejak, dan kemudian memberi isyarat undangan. Masalah ini belum terlambat, saudari muda Yukin tidak boleh menunda lagi di sini. Ya, Yukin suanya mengangguk ringan, membungkuk pada Li Changshu, dan pergi dengan tergesa-gesa menuju puncak Potian. Secara alami, saya pergi ke tetua Balai Baifan untuk membahas masalah ini lagi, dan mengingatkan para tetua untuk tidak membocorkan berita. Setelah kakak laki-laki Changshu menelepon, di pegunungan, sangat mungkin, benar-benar ada mata-mata musuh asing. Di tepi danau, Linge mengedipkan mata pada Li Changshu. Li Changshu tersenyum padanya, dan pergi ke ruang alkimia. Setelah beberapa saat, di lantai dasar ruang alkimia, ada meja di ruang rahasia. Li Changshu bermain dengan cincin penyimpanan yang baru saja diberikan penatua Wan Linjun kepadanya dengan cetakan kepala sekte, dan menatap peta topografi yang telah dia gambar di atas meja di depannya. Ada sejumlah besar gulma beracun di cincin penyimpanan, yang seharusnya menjadi hadiah dari pintu ke penatua Wan Linjun. Penatua Wan Linjun memasukkan banyak pil beracun. Sebagai imbalannya, Li Changshu memutuskan untuk mengirim pil beracun ini, dana publik untuk kepentingan publik, digunakan di pintu penjaga rahasia. Sekarang, Li Changshu mulai menganalisis setiap item satu persatu sambil mengetukkan jarinya dengan ringan di atas meja. Jika aku adalah orang-orang itu, dari arah mana aku akan memilih untuk melancarkan serangan mendadak? Setengah tahun kemudian, gerbang Gunung Duxianmen Barat Laut, 3000 mil. Serangkaian bayangan hitam terbang dekat ke tanah, bergegas dengan cepat melintasi lembah tandus. Tetapi orang-orang ini tidak memperhatikan bahwa di atas batu tertentu di tebing samping, ada jaring laba-laba yang melilit kerikil, yang dengan lembut mengambang di angin. Pada saat yang sama,
rute maju mereka berada di hutan lebat lebih dari 300 mil di depan. Sebuah kotak kayu yang terkubur di bawah pohon didorong dengan lembut, dan patung kertas yang ditutupi tas kain melompat keluar, langsung melemparkan perangkap kayu, dan menggali ke dalam batang pohon tua di sebelahnya. Bersambung.